Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di Gitar Aroma. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Nah saudara, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Tuhan, ketika kami datang untuk memohon pertolongan daripada Tuhan, kami rindu Tuhan terus bersama dengan kami. Allah Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami, sehingga ketika kemudian kami membaca firman-Mu, pikiran kami diterangi, hati kami dipuaskan, dan kami semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, lebih baik dibaca dari sana sampai ayat yang ke-28. 29 maksud saya. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, satu rangkaian kebenaran firman Tuhan yang sangat kuat membicarakan tentang iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa natur daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini merupakan natur teguran kepada jemaat. Karena kita tahu di pasal yang pertama ayat yang ke-6 misalnya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, ada satu kekagetan daripada Rasul Paulus mengingat kondisi daripada jemaat di Galatia itu yang begitu cepat sekali berbalik. Nah, apa yang mereka tinggalkan, saudara? Kepada siapa mereka berbalik? Saudara, kalau kemudian kita membaca di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Saudara, perhatikan nuansa daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini adalah teguran yang amat sangat serius. Bahkan dikategorikan bahwa orang-orang Galatia, jemaat ini adalah orang yang bodoh. Oleh karena apa? Mereka telah diselewengkan, mereka telah digoda, terpesona oleh Injil yang lain, oleh
pengajaran yang lain. Dan apa pengajaran yang lain itu, saudara? Jadi ada satu pemahaman pada waktu itu bahwa kasih karunia itu tidak cukup untuk menyelamatkan. Kasih karunia Tuhan itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita atau tidak cukup untuk membenarkan kita di hadapan Tuhan. Harus ada tambahan yang lain. Dan apa tambahan itu, saudara? Yaitu kembali melakukan seluruh Taurat yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita temukan di dalam pasal yang ketiga tadi, bagaimana argumentasi Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan kedua. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Dua hal yang dibandingkan, saudara. Melakukan hukum Taurat atau karena mendengarkan Injil kasih karunia yang telah dibentangkan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekan yang lain kepada jemaat di Galatia. Saudara, menarik sekali bahwa pemikiran ini tidak hanya terjadi pada zaman Rasul Paulus. Ternyata sampai pada saat ini, saudara, pemikiran yang seperti ini yang memandang bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak cukup, ternyata sampai pada saat ini, saudara, ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang pada kenyataan sehari-hari, saudara, mulai daripada penatua gereja sampai kepada tukang potong rambut sekalipun, saudara, sangat sulit sekali untuk menerima Injil kasih karunia Tuhan terkait dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang notabene adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi sebetulnya dengan pemahaman, dengan situasi, dengan konsep yang terjadi seperti ini, ya, bahwa sulit sekali orang itu menerima sebuah pemahaman bahwa keselamatan itu, pembenaran itu hanya dimungkinkan oleh kasih karunia Tuhan. Sulit sekali untuk diterima. Orang harus berupaya, orang harus melakukan sesuatu yang menjadi upaya atau kerja keras atau air mata, bahkan membuat yang mungkin menderita untuk kemudian mendapatkan pembenaran itu. Saudara, beberapa waktu itu saya ketemu dengan seorang tukang potong rambut dan dia mau mengajak berdebat soal yang begitu. Rindu sekali untuk mengatakan bahwa tidak bisa dibenarkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Harus ada upaya daripada manusia. Saudara, cilakanya, saya berapa kali berjumpa dengan mahasiswa teologi, calon pendeta, calon guru agama, saudara. Ternyata tidak mengerti juga akan hal ini. Yang mengklaim dirinya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi tidak mengerti dan memahami bagaimana iman kasih karunia Tuhan itu menjadi dasar untuk membenarkan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, ini mengerikan sekali, bukan? Nanti kalau mereka keluar menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pengajar, saudara, apa tidak mengerikan? Mereka akan mengajarkan yang berbeda daripada Alkitab. Nah, saudara, bayangkan kondisi yang terjadi seperti ini. Sebetulnya kalau kita mau jujur, apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka bersikap seperti itu? Celakanya, saudara, ada kemudian orang yang berpikir begini, tidak menjadi masalah. Oleh karena apa? Ini soal keselamatan, bukan? Entah macam apa caranya, yang penting kan tujuannya menuju kepada keselamatan, menuju kepada kekekalan itu sendiri, menuju kepada Allah. Jadi tidak peduli caranya bagaimana. Itu kan hanya masalah caranya aja. Saudara, ada sesuatu yang miss di sini. Ada sesuatu yang keliru ketika menerima pemahaman yang seperti itu. Bahwa bukan soal caranya, tapi tujuannya. Maaf, saudara. Saya mau katakan begini. Pola pikir yang seperti ini adalah cara setan untuk menyesatkan, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran.
Kita ingat saudara, peristiwa bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mereka dipelesetkan, kebenaran itu dipudarkan oleh si setan. Seolah-olah ini benar, seolah-olah keselamatan itu kan yang penting kan tujuannya keselamatan. Caranya itu terserah, mau upaya, mau kasih karunia Tuhan, tidak menjadi masalah. Yang penting seseorang itu kemudian diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, pekerjaan setan itu begitu kental dan begitu kuat, sehingga kemudian memudarkan kebenaran Alkitab itu. Dan dia membangun sebuah pola pikir yang tampaknya benar. Kita tahu bukan, dia itu menyamar seperti malaikat terang. Dia itu menyamar, karya-karyanya itu menyerupai, hampir sama dengan pekerjaan Allah. Dan termasuk ini saudara, memutarbalikkan fakta apa yang disampaikan oleh Alkitab dalam bagian ini, bahwa kebenaran itu tidak didapatkan oleh karena melakukan hukum Taurat, melainkan kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, Paulus sangat serius dengan pengajaran yang seperti ini. Di Filipi, saudara, hampir konsep yang sama, yang mencoba untuk mengembalikan atau mencoba menonjolkan identitas mereka sebagai seorang Yahudi, seorang yang menjaga Taurat. Paulus berkata apa di dalam Filipi pasal yang ketiga? Itu adalah anjing-anjing. Pengajar-pengajar itu adalah pengajar anjing yang kembali memakan muntahannya. Di dalam bagian ini kita melihat saudara, bagaimana kemudian Rasul Paulus itu menegaskan, kamu begitu bodoh. Apakah kamu menerima roh karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena melakukan mendengarkan taat kepada pemberitaan Injil? Saudara, ini sangat serius. Jadi tidak boleh diabaikan. Ini pengajaran Alkitab yang sangat fundamental. Tidak boleh kita abaikan. Kita tidak bisa berkata bahwa ini kan masalah tujuan. Tujuan kita kan sama, akhirnya keselamatan. Saudara, tidak ada kompromi oleh Alkitab soal-soal yang demikian. Nah, saya mau ngajak kita begini saudara. Kenapa kemudian tidak ada pembenaran oleh karena melakukan hukum Taurat? Jadi ada sesuatu yang perlu kita sadari di dalam bagian ini, yaitu bahwa hukum Taurat itu sifatnya terbatas. Jadi dengan pembahasan hukum Taurat ini saudara, kita akan melihat nanti keindahan di dalam pembenaran karena justification by faith itu. Ya, bagaimana keindahan itu sendiri. Nah, saudara, mari kita perhatikan bahwa sebetulnya Alkitab itu berkata kepada kita bahwa Taurat itu terbatas. Sifatnya terbatas. Perhatikan tadi yang kita baca saudara ya. Di dalam ayat yang ke-19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia, perhatikan ini saudara ya, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Saudara, keterbatasan daripada keterbatasan daripada Taurat itu sendiri karena dia adalah tangan ketiga saudara. Jadi Tuhan, ya, tangan pertama itu Tuhan, lalu kemudian disampaikan kepada malaikat, lalu kemudian malaikat menyampaikan kepada Musa, lalu kemudian Musa itu baru menyampaikan kepada orang Israel. Jadi beda dengan janji yang disinggung di dalam ayat yang ke-18. Perhatikan ayat yang ke-18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Janji kasih karunia, keturunan itu yang dimaksudkan tadi saudara, bahwa sampai keturunan yang dimaksud oleh janji itu tiba, itu langsung disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Kalau Taurat saudara, Allah, malaikat, Abraham, Musa, ya, baru kemudian umat Israel. Jadi dari sini kita melihat keterbatasan daripada Taurat itu sendiri. Tapi apakah kemudian dia bertolak belakang dengan kasih karunia tentang keselamatan itu? Sama sekali, saudara, sama sekali tidak.
Tidak juga. Nah, yang kedua saudara, kelemahan daripada Taurat itu. Saudara, masalah daripada Taurat bukan Taurat, tetapi faktanya itu saudara, bahwa kita itu setiap hari melanggar Taurat itu sendiri. Faktanya kita setiap hari melanggar. Itu sebabnya saudara, dengan tegas sekali sebetulnya Paulus itu berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh Allah karena melakukan Taurat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru hukum itu, Taurat itu diberikan saudara untuk membuktikan bahwa setiap kita itu adalah orang yang berdosa. Setiap orang adalah berdosa. Dan Taurat tidak membenarkan. Taurat itu saudara meningkatkan pelanggaran, meningkatkan pemberontakan. Dan menghasilkan apa? Menghasilkan maut. Mari perhatikan, kita bandingkan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dia katakan begini, saudara. Rasul Paulus mengakui begini. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi sekali lagi saudara, bahwa dengan hadirnya hukum Taurat, kita semakin sadar, kita semakin mengerti akan keberadaan kita yang berdosa, meningkatkan pelanggaran kita. Dan pelanggaran itu ujungnya, upah dosa itu adalah maut. Ada orang kemudian mengilustrasikan begini saudara, bahwa hukum itu seperti kemoterapi. Kemoterapi itu saudara tidak mendatangkan kehidupan. Sekali lagi, kemoterapi itu tidak mendatangkan kehidupan. Penafsir ini mengatakan bahwa kemo itu adalah alat bagi kematian. Membuat orang lemah, membuat orang semakin buruk. Oleh karena apa? Zat-zat itu kimia ditambahkan di dalam darah manusia, dan itu semakin memperlemah dan semakin memperburuk. Hukum itu saudara seperti kemoterapi, justru mengerucut, memperburuk keadaan kita. Tetapi bagaimana dengan Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus itu menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Hukum itu saudara menuntun kita kepada Kristus. Kalau tidak ada hukum, kita tidak dibawa kepada Kristus itu saudara. Nah, itu sebabnya, itu yang pernah disampaikan oleh Martin Luther saudara. Hukum mendorong pada pembenaran, tapi bukan membenarkan. Hukum Taurat mendorong kepada pembenaran, tapi bukan membenarkan. Hukum mendorong orang pada janji anugerah. Luar biasa kalimat daripada Martin Luther. Hukum mendorong pada janji dan anugerah. Dan itu sebabnya di dalam hukum itu saudara, tampak manis dan diinginkan. Hukum tidak dihapuskan, Taurat itu tidak dihapuskan saudara, tapi dia menjadi hamba yang memimpin kita, hamba yang baik menuju kepada Kristus. Hukum tidak saja menyingkapkan dosa dan murka Allah, tetapi mengantar kepada Kristus. Dan hukum itu saudara, ini penting. Hukum itu menurut Martin Luther
menyadarkan kita akan dosa, lalu kemudian membuat kita itu menjadi rendah hati, mengakui seluruh keberdosaan kita, dan meminta keselamatan itu hanya karena kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita itu menjadi anak-anak Allah hanya karena iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Saudara, Galatia pasal yang ketiga ini menunjukkan kepada kita terkait identitas kita sebagai orang Kristen. Identitas kita sebagai orang Kristen. Bahwa sekali lagi, siapa mengenal Yesus Kristus, dia adalah anak Allah. Tetapi bukan karena ia melakukan Taurat, melainkan karena ia beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, perhatikan di dalam bagian ini bahwa konteksnya ini ada memang beberapa orang yang kemudian menganggap dirinya itu sebagai penjaga Taurat, lalu kemudian menganggap dia sebagai nomor satu, saudara. Dia menjadi golongan yang nomor satu. Tapi Paulus ingin mengatakan kepada setiap kita bahwa tidak ada nomor satu dalam bagian ini. Semua di dalam ayat yang ke-23, sebelum iman itu datang kepada kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntut bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Karena sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Sebab kamu semua, ayat yang ke-26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu semua yang kemudian diejawantahkan, dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-28, yaitu orang Yahudi, orang Yunani, hamba, merdeka, laki-laki, perempuan, semua karena iman di dalam Yesus Kristus dia menjadi anak Allah. Dan perhatikan, hanya karena anugerah daripada Tuhan. Saudara, saya tidak akan mengajak kita untuk melihat bagaimana bentuk daripada atau kehidupan daripada seorang anak yang pada umumnya orang itu hanya bicara tentang, kamu akan sebagai anak akan mendapatkan berkat, mendapatkan luar biasa sekali, minta kepada Bapa kesembuhan segala macam. Saudara, saya tidak akan bahas itu. Oleh karena apa? Alkitab berkata bahwa justru anak dengan cinta kasih daripada Allah dan kita kemudian menjadi anak, maka anak yang dicintai itu akan disesah dan akan kemudian didisiplinkan dia. Seperti yang disampaikan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, saudara. Saya akan bacakan kepada kita Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dia katakan begini, saudara, bahwa jikalau kamu menanggung pelanggaran, Allah memperlakukan kamu ganjaran. Saya baca, jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Saudara, cinta kasih daripada Allah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, dan anak-anak Allah itu didisiplin, saudara. Dan bandingkan dengan Roma pasal yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17 dikatakan begini, saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan hal ini ya. Ada kesamaan di sana, saudara, bahwa kita akan mendapatkan, kita bahkan menjadi ahli waris. Tetapi ahli waris dalam bagian ini, saudara, kaitan dengan penderitaan. Kita didisiplin oleh ayah kita, oleh Allah kita, karena kita dianggap sebagai anak. Dan disiplin kita itu, saudara, tujuannya apa?
supaya kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Perhatikan semuanya ini saudara, bahwa di dalam surat Galatia ini, maka seluruh berkat rohani, baik itu sebagai anak ataupun hal yang lainnya, bahkan termasuk kita menerima Roh Kudus, saudara, itu semua diajarkan oleh Paulus hanya karena iman. Mari perhatikan saudara, saya akan membacakan kepada setiap kita Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Justification by faith alone. Pembenaran itu yang dilakukan oleh iman tanpa ada ketaatan kepada hukum Taurat. Pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, bahwa pembenaran itu, keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Pasal 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan saudara, menjadi anak Allah, saudara, adalah identitas kita, dan ini serius. Dan sebagai anak-anak Allah, kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus Yesus. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak dibenarkan oleh karena perbuatan kita, oleh karena ketaatan kita kepada hukum Taurat, tetapi melainkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Lalu apa yang bisa kita kerjakan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ada begitu banyak hal yang terjadi, penderitaan, kesulitan, air mata di dalam hidup ini. Kalau kemudian kita di dalam Yesus Kristus, kita harus memandangnya sebagai ganjaran, didikan, disiplin daripada Tuhan. Disiplin daripada Tuhan tidak gampang, tetapi ada kasih karunia Tuhan yang akan memelihara dan menjaga dan menjamin kehidupan kita. Teruslah beriman di dalam Yesus Kristus, karena ada keindahan yang tidak ditawarkan oleh dunia ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon kiranya anugerah-Mu cukup bagi kami, dan kami dikuatkan setiap orang yang diberkati oleh pemberitaan firman ini, dan kiranya mendapatkan berkat dan hidup dalam pembenaran karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya pamit, saya Gitar Aroma. Tuhan memberkati.